اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Selesai sudah kita sahur, selesai sudah salat subuh. Ada yang enggak makan sahur sini, Bu? Sahur semua ya? Bertambuh. Alhamdulillah ya. Sahur sudah, salat subuh sudah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah subuh, setelah salat, beliau senantiasa mengucapkan satu doa. Doa tersebut tidak pernah beliau tinggalkan. Apa doanya? Tadi dah saya ucapkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Baca doa ini disunahkan setiap setelah subuh, setelah salat subuh. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma artinya ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya mohon kepada Engkau, saya minta kepada Engkau. Apa yang diminta? 3 hal. Pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyiban, rezeki yang baik, yang halal. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Minta ilmu, minta rezeki, kemudian baru amalan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk berikutnya jangan lupa baca doa ini setelah salat subuh. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Salat subuh juga memiliki fadilah yang sangat besar. Hadis sahih Rasulullah katakan, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa salat isya berjamaah, seakan-akan dia salat setengah malam, separuh malam. Ini salat isya. Wa man shalla subha fi jamaah, barang siapa salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, seakan-akan dia salat satu malam penuh, semalam suntuk. Nah, ini keutamaan salat subuh. Ada riwayat kedua menyatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat malam, malaikat siang
bergantian mendatangi kalian. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asar. Kemudian malaikat ini mereka berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Saya ulangi, kata Nabi, malaikat silih bergantian mendatangi kalian, baik malaikat malam atau malaikat siang. Malaikat malam dan siang ini mereka berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Malaikat yang sudah bermalam, mereka naik ke atas. Kemudian naik ke atas, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah bertanya bukan berarti tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Kata malaikat, "Atainakum wa hum yusallun wa taraknakum wa hum yusallun." Kami mendatangi mereka dalam keadaan salat, kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan salat. Paham makna di sini ya? Saya ulangi ya. Jadi gini, malaikat mereka gantian mendatangi kita, dan mereka berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Malaikat dari subuh sampai ke asar. Di waktu asar datang malaikat baru lagi. Malaikat baru datang di waktu asar. Malaikat yang sudah sampai waktu asar berkumpul baru naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Malaikat yang jaga dari asar malam sampai waktu subuh. Kemudian datang malaikat baru lagi. Berkumpul mereka di waktu subuh, naik lagi malaikat yang tadi dari asar sampai subuh naik lagi ke atas. Ibarat kita kalau jaga apa namanya itu? Sip ya, security, serpam ya. Security dari jam 7 ke jam 7 gitu ya. Itu kalau security. Jadi jumpa dari security yang sebelumnya, dia yang jaga. Nah, malaikat juga demikian, sip-sipnya dari subuh sampai asar. Mereka berkumpul di waktu subuh dan di waktu asar. Jadi nampak kita mereka datangi kita dalam keadaan salat, meninggalkan kita juga dalam keadaan salat, naik ke atas, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan salat subuh dan salat asar. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya salat fajar, salat yang disaksikan oleh malaikat. Salat fajar, salat subuh. Baik salat subuhnya atau qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah fajar, maknanya qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau saya tanya, Bapak Ibu jawab jujur ya, pilih mana? Salat qabliyah subuh 2 rakaat dengan uang 1 M. Pilih mana? Ini ada 1 koper, uang 1 M, 1 miliar. Tapi kalau dapat uang, tidak boleh salat qabliyah subuh. Yang kedua, salat qabliyah subuh lakukan, tapi duit tidak dapat 1 M. Pilih mana? Yakin tuh. Yakin tuh. Bisa dicoba itu ya. Jadi letakkan duit 1 M, 1 miliar, ambillah 1 miliar. Tapi jangan sholat qabliyah subuh, hilang pahala qabliyah subuh. Atau sholat qabliyah subuh, duit tidak dapat. Yang mana, pilih mana tadi? Masya Allah, kuat imannya. Ya, kuat imannya. Baiklah. Nah, jadi 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah ya.
Sampai yang 2 rakaat sebelum subuh ini, seandainya Bapak Ibu tidak sempat, mungkin telat datang ke masjid, sampai ke masjid orang lagi sholat, belum sempat dikerjakan, maka boleh diqadha setelah subuh. Boleh dikerja setelah subuh, namun niatnya qabliyah subuh, jangan pula ba'diyah subuh. Jangan niatkan ba'diyah subuh, niatkan qabliyah subuh yang diqadha, yang diganti. Bisa dikerjakan setelah subuh langsung, atau bisa dikerjakan ketika masuk waktu syuruk. Yang penting diqadha. Bela Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat bernama Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kalian suatu amalan yang mana amalan tersebut bisa menghapuskan dosa, bisa mengangkat derajat? Dijawab oleh para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, yang pertama kata Nabi, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat sulit. Ini yang pertama. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat satu ke salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, yang demikian itu kata Nabi sama dengan ribat. Nabi ulangi sebanyak 3 kali. Apa yang dimaksud dengan ribat? Ribat itu adalah pahala seorang mujahid yang berjaga-jaga di perbatasan. Itu dinamakan dengan ribat. Orang yang berjihad di jalan Allah, meninggalkan keluarganya, dia berjaga-jaga di perbatasan. Nah, kalau melakukan 3 hal ini, apa 3 halnya? Pertama, menyempurnakan wudhu di saat sulit. Yang kedua, perbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, menunggu solat. Menunggu dari solat satu ke solat berikutnya. Baiklah, insyaAllah akan kita jelaskan hadis ini ya. Sampai jam berapa tadi Pak? Sampai jam 12. Siang ini, subuh ini gak ada minuman ya? Biasanya ada minuman kalau malam. Baiklah Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Ini hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Bapak Ibu pernah dengar Abu Hurairah? Pernah dengar nama Abu Hurairah enggak? Siapa dia? Pernah kenalan? Abu artinya bapak atau ayah. Hurairah artinya anak kucing. Berarti Abu Hurairah artinya apa? Bapak dari anak kucing. Itu artinya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kenapa sahabat ini digelar dengan Abu Hurairah? Karena dia sayang kucing, senantiasa bawa kucing. Bawa kucing, masukkan dalam kantongnya. Kantongnya besar. Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ini kata Nabi? Dia katakan ini anak kucing. Idzan anta Abu Hurairah. Kalau gitu engkau bapak dari anak kucing. Itu gelar dia ya. Jadi nanti kalau ada sering narik anak anjing atau anjing, Abu apa namanya? Mohon maaf, anjing apa bahasa Arabnya? Yang bahasa Arabnya anjing apa bahasa Arabnya? Kalbun. Kalau anak anjing kulaib. Jadi kalau sering berburu menarik anjing atau ditarik oleh anjing, itu namanya Abu Kulaib. Tapi biasa anjingnya besar. Kalau anjing besar banyak, berarti Abu Kilab. Jadi yang suka berburu itu Abu Kilab ya. Jadi bapak dari banyak anjing tadi. Itu istilah abu-abu itu kalau dia ahli di bidang itu. Kalau dia sering bawa kucing, Abu Hurairah. Nah, jadi sahabat ini asli namanya Abdurrahman. Siapa namanya Pak? Abdurrahman
bin Sakhar Ad-Dausi. Itu nama sahabat ini. Dia dari negeri Yaman. Ad-Dausi itu nama suku di Yaman. Suku Daus, sama dengan Al-Qarni. Al-Qarni dari daerah Qaran, juga dari daerah Yaman. Abu Hurairah masuk Islam belakangan pada tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaybar. Tidak sampai 4 tahun bersama Nabi. Hanya saja walaupun tidak sampai 4 tahun, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.000 hadis lebih. Sebab apa? Karena beliau, ada salah satu riwayat menyatakan diambil sorbannya oleh Nabi, Nabi tiup. Setelah Nabi tiup, semua apa yang diucapkan oleh Nabi masuk semua. Wah, kalau kita masuk keluar lagi ya, atau mantul. Kalau Abu Hurairah tidak. Abu Hurairah semua yang diucapkan oleh Nabi masuk semua. Copy paste, kopas. Wah, itu Abu Hurairah. Sehingga setelah Rasulullah meninggal, beliau banyak menyampaikan hadis kepada sahabat-sahabat lainnya. Oleh karena itu, kalau jumpa dalam hadis, nanti pasti jumpa dari Abu Hurairah, betul ya? Jadi hadis yang kita bacakan ini dari sahabat namanya Abu Hurairah. Nah, apa kata Rasulullah? Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kalian suatu amalan, yang amalan tadi bisa dosa dihapus, bisa derajat diangkat. Kata sahabat, tentu wahai Rasulullah, ada 3 amalan. Apa saja tadi? Pertama kata Nabi, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudhu di saat sulit. Di sini gimana Pak? Sulit nggak wudhu? Apa makna menyempurnakan wudhu di saat sulit? Di zaman Rasulullah, bahkan hari ini, di sana di kota Madinah ada 4 musim. Ada musim panas, ada musim dingin, musim semi, musim gugur. 4 musim di Madinah. Kalau di sini berapa musim, Pak? Musim apa? Musim rambutan, musim durian, musim apa lagi? Musim-musim lain ya. Kalau di sana musim panas, musim dingin ini yang luar biasa. Kalau panas sampai 50 derajat, air panas. Kalau musim dingin sampai 5 derajat bahkan 0. Luar biasa dinginnya. Itu biasanya bulan-bulan Desember sampai bulan Januari. Itu luar biasa dinginnya, pakai jaket, tutup kepala, sarung tangan, sarung kaki. Itu bukan dari atasnya dingin, dari bawah juga dingin. Air kita letakkan dalam kamar, itu terasa dinginnya. Tidak perlu pakai AC, pakai kipas angin. Itu di Madinah ya. Bukan hanya Madinah, Mekah juga, atau negara Timur Tengah secara umum. Jadi ada musim panas, musim dingin. Yang lebih hebat lagi di Sudan. Di Sudan itu hanya 2 musim. Musim panas dan musim panas sekali. Itu di sana. Musim panas dan panas sekali ya. Nah, jadi walaupun panas, tetap sempurnakan wudhu. Sunnah-sunnah wudhu jangan ditinggalkan. Baik airnya panas ataupun airnya dingin, itu maknanya. Kalau tempat kita, alhamdulillah, berwudhu itu mudah, nggak ada yang sulit. Walaupun mudah berwudhu, tapi saya lihat masih banyak yang belum sempurna berwudhu. Sedikit kita jelaskan ya untuk masalah wudhu. Jam lagi. Oh ya, selama. Nah, untuk masalah berwudhu ini saya secara ringkas saja. Ringkas untuk jelaskan masalah wudhu ya. Pertama, berwudhu tentu bersihkan kedua telapak tangan dulu. Apalagi baru siap sahur, bawa apa namanya itu? Boterasi. Bawa sambal ya. Bersihkan dulu kedua telapak tangan. Jangan langsung berwudhu. Bersihkan dulu. Bersihkan dulu sampai pergelangan, kemudian baru berkumur-kumur ya. Kumur-kumur 3 kali minimal, kemudian masukkan air ke hidung, keluarkan. Kemudian baru berwudhu. Yang pertama dibasuh apa? Wajah ya. Wajah itu dikatakan wajah nih dari tumbuhnya anak rambut sampai dagu, kemudian ini anak telinga ini kanan
kanan dan kiri. Jangan berwuduk, ambil wuduk hanya diusap bagian depan, pipi tidak basah. Ada yang berwuduk seperti itu. Kalau seperti itu berwuduk, wuduk tidak sah. Kalau wuduk tidak sah, solat tidak sah. Oleh karena itu berwuduk kalau bisa pakai dua tangan, maka diusap keseluruhan, menyeluruh. Jadi dari ini tadi apa namanya? Dari tubuhnya anak rambut, dagu, kemudian ini dari telinga kanan, telinga kiri. Ini apa namanya? Anak telinga ya? Iya. Yang bagian ini apa namanya ini? Anak telinga. Anggaplah anak telinga namanya. Nah, jadi itu yaitu bagian wajah sebanyak 3 kali. Selesai wajah, tangan itu diusap, jangan hanya diletakkan di keran. Ada orangnya letak keran selesai, itu tidak. Letakkan di keran, diusap sampai ke siku. Kalau bisa lewatkan siku, diusap. Kalau tidak diusap kadang tidak basah. Ini bagian siku ya. Jadi dari bawah sampai ke atas siku 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kemudian bagian kepala. Kalau kepala ada hadis yang lebih sahih, yaitu hadis dari sahabat Utsman bin Affan. Untuk bagian kepala ini yang lebih sahih ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, hanya 1 kali bagian kepala. Mohon maaf, ini ambil air, apa namanya itu, air keran ya, air keran ditampung, kemudian dituangkan, diusap dari depan ke belakang sampai tengkuk, balik lagi langsung telinga, selesai. Hanya 1 kali. Ini hadis yang lebih sahih tentang mengusap kepala. Yang diusap keseluruhan, yang diusap ke keseluruhan. Bapak Ibu silahkan dicoba orang yang berwuduk mengusap keseluruhan kepala dibandingkan dengan hanya begini. Kalau keseluruhan kepala itu terasa dingin, enak, sholat pun lebih khusyuk. Silahkan dicoba. Saya dulu wuduk saya begini. Setelah tahu hadisnya, dapat penjelasan ulamanya, barulah berubah. Di dalam hadis sahih dikatakan, atau lihat nanti kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu beberapa hadisnya. Jadi menyebutkan Nabi untuk bagian kepala, bada'a bi muqaddam ra'sihi. Nabi mulai dari arah depan kepalanya. Dhahaba bihima ila qafa, dibawa sampai ke tengkuk. Kemudian balik lagi langsung telinga, hanya 1 kali. Bagian mak-mak rambut panjang, jangan diikuti rambutnya. Duduk nih, tarik. jangan diikuti sampai belakang. Cukup sampai apa? Sampai tengkuk saja. Sampai tengkuk, kemudian balik lagi langsung ke telinga. Karena yang diperintahkan diusap itu adalah kepala, bukan rambut. Al-Quran silahkan lihat surah Al-Ma'idah ya. Al-Ma'idah ayat 5, apa bunyi ayatnya? Wamsahu biru'usikum, kata Allah, usap kepala kalian, bukan usap rambut. Ada orang hanya rambut, ini tak benar. Yang benar kepala, dari depan sampai belakang. Dari depan sampai belakang. Artinya apa? Seandainya saya botak, gundul, licin, tetap diusap. Jelas ya? Karena perintahnya kepala, bukan rambut. Jangan salah paham. Sekali lagi, Allah perintahkan wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Lihat surah Al-Ma'idah ayat 5 ya. Ayat 5, ayat 6 itu masalah wudhu. Usap kepala bukan usap rambut. Artinya apa? Seandainya botak sekalipun kita, tetap diusap kepala. Jadi diusap dari depan sampai belakang, balik lagi langsung telinga. Itu pendapat yang kuat dalam hal ini. Memang ada pendapat sebagian ulama mengatakan sebagian kepala. Ada juga riwayat kedua menyatakan Nabi sebagian kepala, tapi saat itu Nabi pakai sorban. Anggaplah ini sorban Nabi letak belakang. Letak belakang, Nabi usap ubun-ubun, sorban tetap Nabi usap, balik lagi langsung telinga. Itu ada hadisnya. Hanya saja Nabi saat itu pakai sorban. Kalau tidak pakai sorban langsung keseluruhan. Memang sebagian ada mengatakan itu sebagian kepala, bukan hanya beberapa helai rambut. Jadi bukan
bukan begini. Dari depan, belakang, balik lagi. Ini cara yang paling tepat yang sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan menyempurnakan wudhu. Selesai sudah, kemudian baru bagian kaki. Kaki bagian tumit diusap. Bagian tumit diusap, sebab kadang ada yang telapak kaki kita, bagian tumit itu kering, pecah-pecah. Kalau tidak diusap tidak basah. Ada salah satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dalam salah satu perjalanan Rasulullah bersama sahabat. Saat itu masuk waktu asar, sahabat berwuduk, nampak oleh Rasulullah tumit sahabat tidak basah dengan air wuduk. Karena tidak basah, apa kata Nabi? Wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang dijilat oleh api neraka. Celaka tumit yang dijilat oleh api neraka. Apa sebab? Karena tumit tidak basah. Oleh karena itu bagian kaki diusap tumit, ya, ini wudhu yang benar. Yang dikatakan menyempurnakan wudhu dalam hadis ini. Tumit diusap, kalau bisa sela-sela ini juga di apa namanya ini? Digosok ya. Menyela-nyela antara jari kaki. Selesai sudah berwudhu. Kalau bisa setelah wudhu baca doa. Apa doa wudhu, Pak? Doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah cukup. Kalau ini dibaca, kata Nabi, dia boleh masuk ke pintu surga yang 8 dari pintu mana saja dia masuk. Ini keutamaan baca doa setelah wudhu. Tapi sayangkan ini banyak diremehkan, banyak tak dibaca, ya. Padahal keutamaannya luar biasa. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini, doa wudhu ini, saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ini dia baca, kata Nabi, dia boleh masuk ke pintu surga yang 8. Boleh masuk dari pintu mana saja. Berarti pintu surga ada berapa? Ada 8. Pintu neraka berapa? Pintu neraka berapa? Pintu neraka 7. Pintu surga ada 8, pintu neraka 7. Pintu Masjid Al-Hidayah berapa? Coba itu. Kalau surga ada 8, ya. Kalau orang yang berpuasa, ada pintu khusus yang Allah berikan nama khusus. Namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ada sebagian orang yang bisa masuk satu pintu saja. Ada yang bisa masuk semua pintu. Abu Bakar, wahai Rasulullah, bertanya, apakah saya bisa masuk ke semua pintu tersebut? Arju an takuna minhum. Saya berharap engkau di antara mereka, kata Nabi. Mudah-mudahan yang hadir di sini pagi ini bisa masuk ke semua pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang pertama, kalau ingin dosa dihapus, derajat diangkat, kata Nabi, menyempurnakan wudhu di saat sulit. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Perbanyak langkah menuju masjid, baik untuk salat berjamaahnya, majlis ta'limnya, untuk tahsin baca Quran. Yang penting perbanyak langkah menuju masjid. InsyaAllah setiap langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau kami tidak melangkah, kami pakai apa? Motor, sepeda motor, ya. Apakah dapat pahala? InsyaAllah. Setiap putaran ban dapat pahala. Setiap tetesan bensin dapat pahala. Setiap kali ngegas, ya, dapat pahala.
Hanya saja pahala orang yang pakai kendaraan tidak sama dengan yang jalan kaki, tak sama. Jarak jauh dekat beda pahala. Mana yang lebih besar? Yang jauh. Yang pakai kendaraan jalan kaki mana yang besar pahala? Yang jalan kaki. Yang jalan kaki normal, ini normal ya. Normal 2 kaki dengan yang pincang dia hanya 1 kaki, beda pahala. Mana yang besar pahala? Yang pincang. Yang hanya 1 kaki dengan yang tidak ada kaki tetap ke masjid, besar pahalanya. Mana yang lebih besar? Yang tidak punya kaki. Kalau ingin besar pahala, potong kakinya. Kalau ingin besar pahalanya. Jadi beda-beda pahalanya. Makanya kata para ulama, al-jaza'u ala qadri masyaqqah. Balasan seorang itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Sulit ke masjid karena dia jalan kaki atau pincang tadi, maka lebih besar pula pahalanya. Dan pahala itu bukan hanya pergi, balik juga. Saya ulangi ya, pahala bukan hanya pergi, balik ke rumah juga dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada sahabat yang mana sahabat ini tinggal jauh dari Masjid Nabawi. Hari ini daerah namanya Masjid Qiblatain, daerah Bani Salimah. Yang sudah pernah umroh haji itu biasa bawa keliling ya. Keliling nanti jalan-jalan ke masjid apa? Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Ini Masjid Nabawi, kemudian Masjid Qiblatain-nya ke arah sana. Lebih kurang 5 km dari Masjid Nabawi. Kemudian lebih kurang 1,5 km lagi itu kampus Universitas Islam Madinah, kampus kami dulunya. Nah, jadi dari Masjid Qiblatain dulu namanya Bani Salimah, Masjid Nabawi 5 kilo. Salah seorang sahabat tinggal di daerah Bani Salimah yang hari ini Masjid Qiblatain. Dia jalan kaki ke masjid, tidak pernah tinggal takbiratul ihram. Masya Allah ya. Solat berjamaah. Pergi ke Masjid Nabawi, tidak pernah tinggal takbiratul ihram, tidak pernah masbuk. Itu hebatnya sahabat ini. Sehingga ada sahabat yang lain menawarkan kepada dia, bagaimana kalau saya belikan kendaraan untuk engkau supaya engkau gunakan kendaraan tersebut. Dikasih kendaraan. Kalau dahulu kendaraannya apa? Unta, kuda, kedelai apa ya? Keledai. Keledai, unta sama apa tadi? Kuda ya. Itu dahulunya. Ditawarkan dibelikan kendaraan, dia tidak mau. Apa kata orang tadi? Saya berharap dapat pahala baik pergi maupun pulang. Dilaporkan kepada Nabi, apa benar pulang juga dapat pahala? Kata Nabi, dia telah mengumpulkan semuanya. Artinya apa? Dia mendapatkan pahala semuanya, baik pergi maupun pulang. Jadi jangan dianggap pulang tak dapat pahala. Pulang dari masjid ini nanti ke rumah dapat pahala. Setiap langkah kaki, kata Nabi apa? Di hadis lain dikatakan, kullu khutwah tamshiha ila shalah. Setiap langkah kaki menuju salat merupakan sedekah. Setiap langkah kaki menuju salat, satu langkah yang lainnya merupakan penghapusan dosa, langkah yang lainnya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rugi orang yang tidak sholat berjamaah. Ini alhamdulillah subuh banyak apa ya? Apakah Ramadan aja atau di luar Ramadan ini? Mudah-mudahan di luar Ramadan juga ya. Rugi Bapak Ibu kalau tidak sholat berjamaah. Sangat-sangat rugi. Ada permisalan dua orang ya. Allah berikan umur, anggaplah umur 40 tahun meninggal dua-duanya. Orang yang pertama dia sholat berjamaah setiap hari. Orang yang kedua sholat di rumah. Mana yang besar pahalanya? Sholat berjamaah. Perbandingan berapa? 27 derajat. Dikalikan 27.
Orang yang sholat sekali ke masjid saja itu 1 kali, sama dengan orang tadi sholat di rumah sebanyak 27 waktu. Itu perbandingannya. Jadi lebih besar pahala orang yang sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah sudahlah dosa dihapus, derajat diangkat. Kemudian kata Nabi, ketika masuk ke dalam masjid, malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah, rahmati dia. Itu doa malaikat untuk orang yang ke masjid. Jadi doa malaikat, ampuni dosa dia, kemudian rahmati dia. Sudah dapat rahmat dari Allah, sehingga yang ke masjid itu aja orangnya. Betul? Karena dapat rahmat dari Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau seandainya 1 orang saja 1 hari dapat hidayah. Umpamanya hari ini alhamdulillah muncul 1 orang yang tidak pernah sholat berjamaah, tiba-tiba hari ini ada 1 orang dapat rahmat dari Allah. Besok ada lagi yang kedua. 1 bulan saja 30 orang dapat hidayah. Betul? 1 tahun berapa? 360 orang. Berarti semua ke masjid itu kalau seandainya semua dapat rahmat dari Allah. Tapi rahmat Allah itu mahal, hidayah Allah itu mahal, sehingga yang ke masjid itu saja orangnya. Maghrib itu aja, isya itu aja, subuh juga itu saja. Nah, oleh karena itu bersyukur atas nikmat hidayah. Tapi jangan dikira orang yang tidak ke masjid, jangan dikira mereka aman. Hati mereka memberontak. Mereka yang masih di rumah nampak kawannya ke masjid, Masya Allah, dia mikir, kapan saya bisa seperti itu? Hatinya memberontak. Dia tahu pahala besar, dia tahu ini baik, tapi hatinya memberontak, belum bisa dia ke masjid. Banyak orang seperti itu. Tiap malam begadang ya, sampai pagi, dia memberontak. Kapan saya bisa berubah? Kapan bisa berubah? Orang begadang dengan tahajud, dengan Al-Quran. Tapi yang satu ini begadangnya di mana? Di kedai kopi sampai sahur. Hatinya memberontak. Kapan saya bisa berubah? Dia tahu kalau dia melakukan kesalahan. Oleh karena itu, alhamdulillah, bersyukur atas nikmat hidayah. Ini hidayah sesuai nama masjid Pak ya. masjid hidayah. Jadi berharap mungkin ketika kasih nama masjid ini semua dapat hidayah. Jadi intinya ke masjid ini merupakan anjuran. Ketika kita datang ke masjid, insya Allah pahalanya besar. Yang laki-laki wajib sholat berjamaah. Memang tidak dipungkiri ada mengatakan sunnah muakkadah. Hanya saja ulama yang mengatakan sunnah muakkadah ini harus dikaji ulang lagi. Wallahu a'lam, pendapat yang kuat untuk laki-laki wajib sholat berjamaah. Apa sebab? Karena Nabi sampai ingin membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Pernah dengar hadisnya Pak ya? Nabi ingin beliau digantikan jadi imam, kemudian kumpulkan kayu bakar, kemudian membakar rumah orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Untung tidak di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi bertambah titik asap, banyak kebakaran ya Pak. Sebab rumah dibakar karena tidak sholat karena tidak sholat berjamaah. Oleh karena itu mak-mak, ibu-ibu suruh suami yang tidak sholat agar sholat ke masjid. Kalau ada nanti suaminya sholat hanya di rumah, berarti itu namanya suami solehah. Suami apa? Suami solehah, bukan suami soleh, tapi suami solehah. Setelah sholat kasih rok, itu namanya suami yang solehah. Kasih rok, kasih jilbab. Apa sebab? Karena namanya laki-laki wajib sholat berjamaah. Jangankan yang normal, mohon maaf, yang buta saja Nabi haruskan ke masjid. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi perintahkan wajib sholat berjamaah, datanglah orang yang tunanetra ini.
Ya Rasulullah, laisa li qa'il yaquluni ilal masjid. Wahai Rasulullah, tidak ada yang menuntun saya pergi ke masjid. Jadi ketika dia bertanya seperti itu, kata Nabi, tak masalah, boleh sholat di rumah. Pergilah orang buta ini beberapa langkah, Nabi panggil lagi. Dipanggil oleh Rasulullah, hal tasma'un nida, apakah engkau dengar panggilan azan? Iya, kata Nabi, karena dengar panggilan azan wajib datang ke masjid. Yang tunanetra saja Nabi wajibkan, apalagi yang tidak, apalagi yang bisa melihat. Oleh karena itu, kembali ke hadis, kalau ingin mendapatkan dosa dihapus, derajat diangkat, kata Nabi, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga terakhir, kata Nabi, intizarus shalah ba'da shalah, menunggu dari salat satu ke salat berikutnya. Baik menunggu umpamanya dari maghrib sampai isya ditunggu sampai masuknya waktu isya, atau dari isya sampai ke subuh, ada? Atau dari subuh sampai maghrib tunggu, ya. Atau maknanya menunggu sholat, artinya masuk zuhur jam 12:15, maka sebelum itu sudah dia tunggu, dia lebih duluan datang ke masjid. Dari sholat satu ke sholat berikutnya dia yang menunggu sholat, tidak masbuk. Jadi jam 12:15 zuhur, jam 12 sudah standby di masjid menunggu sholat. Asar juga demikian, dari sholat ke sholat dia menunggu sholat. Kalau tiga ini dilakukan, kata Nabi, dosa dihapus, derajat diangkat, tambah lagi bonus pahala. Apa bonus pahalanya? Sama dengan pahala ribat. Apa itu ribat tadi? Pahala seorang mujahid, orang berjihad di jalan Allah, berjaga-jaga di perbatasan. Itu pahala orang yang melakukan tadi, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, kita cukup sampai sini. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Jam 6:09 ya. Syuruk jam berapa? 6:25 udah bisa ya. Baiklah, sisa waktu kita gunakan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Gak boleh lama ya, minuman gak ada. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan, kebiasaan kami biasanya di luar Ramadan membaca Al-Quran itu dengan terjemahannya. Tapi kita di bulan Ramadan diharuskan banyak khatam Al-Quran. Bagaimana kalau kita membacanya tidak pakai membaca artinya? Bagaimana ya Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda bagaimana kalau kita membaca Al-Quran kemudian tidak lihat terjemahan, ya Pak? Dua-duanya diperbolehkan. Hanya sekedar tilawah tanpa melihat arti, tanpa tadabbur. Apalagi kita bukan orang Arab, ya Pak ya? Baca Quran arti tidak tahu, beda dengan orang Arab. Orang Arab di sana jangankan yang tua, anak-anak umur 10 tahun bisa bahasa Arab. Itu di Arab sana. Di Madinah sana, anak-anak umur 10 tahun bisa bahasa Arab. Sama di Amerika juga. Di Amerika anak-anak umur 10 tahun bisa bahasa Inggris. Itu di Amerika sana. Nah, jadi kita bukan orang Arab, maka tak masalah. Kita baca Al-Quran dengan tartil, yang penting tajwid benar. Walaupun dibaca cepat, insya Allah tetap mendapatkan pahala yang besar. Apa pahala yang besarnya? Kata Nabi, barang siapa membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran kemudian la aqulu alif lam mim harfun. Pertama kata Nabi, dia mendapatkan 1 kebaikan sampai 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya apa? Setiap huruf dapat pahala. 1 huruf dikalikan 10. Itu Masya Allah ya. Al-Fatihah berapa huruf? Ada yang sudah pernah ngitung? Tak pernah ya? Al-Baqarah berapa huruf?
Sama juga nggak pernah nggak pernah ngitung ya. Nah, jadi kita baca Al-Fatihahnya atau 3 kulnya, kalikan dengan 10. Walaupun tidak lihat terjemahan, walaupun arti tidak tahu. Apalagi orang yang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran kalau itu bahasa kepada apa? Luar kepala ya. Jadi dia baca Al-Quran, dia sudah hafal, insya Allah tetap mendapatkan pahala yang besar. Kalau lihat terjemahan, mungkin dia ingin tadabbur, ingin mentadabbur Al-Quran, memahami makna, pahalanya juga besar. Jadi dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Di satu sisi dia mendapatkan pahala setiap huruf, di satu sisi pahala mentadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, dia memahami makna dari Al-Quran. Jelas Pak ya? Nah, jadi intinya walaupun tak paham arti tak masalah, tetap dianjurkan dan dapat pahala yang besar. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak? Itu dulu yang depan. Sama mak dulu nanti baru bapak ya. Silakan. Di sini kami menanyakan tentang masalah wudhu tadi. Yang membatalkan wudhu itu kan ada buang angin gitu. Adakah definisi buang angin itu kategorinya? Ini kalau kecil atau besarnya? Ada buang angin besar, buang angin kecil. Saya tahu buang air besar. Oh baiklah. Iya. Iya, oke. Iya. Masalah buang angin ya. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang sholat, dia ragu. Dia ragu apakah buang angin atau tidak. Kata Nabi, jangan sudahi sholatnya. Jangan batalkan sholatnya sampai dia yakin. Apa yakinnya? Pertama, mendengar suara. Yang kedua, mencium bau. Pertama, mendengar suara. Yang kedua, mencium bau. Kalau dia belum yakin, masih ragu, maka belum batal wuduknya. Kalau udah dengar suara, oh ternyata batal. Atau mencium bau, ataupun bau tidak tercium, kemudian suara tidak, tapi yakin keluar. Kalau udah yakin keluar berarti tidak ragu. Jadi intinya benar-benar yakin baru bisa dikatakan batal wudhu. Ada salah satu kaidah fikih. Ini kalau kaji lagi ya, qawaid al-fiqhiyah, kaidah fikih. Salah satu diantaranya al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Saya ulangi, ada yakin, ada ragu. Maka yakin kata para ulama tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu, keraguan-raguan. Contoh begini, saya berangkat dari rumah menuju masjid sudah berwudu. Kemudian saya ragu, batal tidak. Maka yang menang adalah tidak batal. Apa sebab? Karena yakin sudah berwudu. Berarti yang yakinnya sudah berwudu. Ragunya batal atau tidak. Kalau dia ragu batal tidak, maka tidak perlu berwudu. Sebab yakinnya sudah berwudu. Seandainya dia ragu. Tapi kalau sudah yakin batal, baik dengar suara, ada bunyi, ataupun bunyi tidak ada, suara tidak ada, tapi benar-benar terasa keluar, maka sudah batal. Yang dikatakan tidak batal tadi, kalau tidak terasa dan dia pun ragu. Jelas Bu ya? Ini kalau dia yakin sudah berwudu. Tapi kalau pertanyaannya, saya sudah berwudu atau belum? Maka dia wajib berwudu. Sebab ragunya sudah atau belum. Berarti dia masih ragu, yakinnya belum. Biar jelas ya. Kalau pertanyaannya apakah saya sudah berwudu atau belum, berarti belum berwudu. Yakinnya di mana? Yakinnya belum. Berarti ragunya apakah sudah berwudu atau tidak. Itu kalau pertanyaannya sudah wudu atau belum.
Tapi kalau dia sudah berwuduk, yakin sudah, kemudian dia ragu apakah batal atau tidak, maka tidak batal. Inilah kaidah disebutkan oleh para ulama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa dikalahkan oleh keragu-raguan. Jelas Bu ya? Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan lain? Ya Bapak tadi. Tuan. Yang ditanyakan Pak, kalau kita lewat di depan orang sholat 40 hari 40 malam sholat kita tidak terima, bagaimana itu Pak? Baiklah. Ada hadis Nabi SAW, hadis larangan lewat di depan orang sholat. Nih, ayo saya sholat, Allahu Akbar. Nabi larang lewat di depan orang sholat. Apabila ada orang sholat, ada orang lewati sholat, kata Nabi, hendaklah dicegah. Kalau tidak mau juga, maka di apa namanya itu? Ya apa, didorong ya, dia, bukan diusir, di kalau diusir lagi sholat, push. Dia apa namanya itu? Simbahan. Didorong itulah. Apa bahasa didorong apa? Simbahan. Disimpan itulah. Itu diperintahkan oleh Nabi. Fa innahu syaiton, karena dia itu adalah syaitan, kata Nabi. Makanya tidak boleh lewat depan orang salat. Hadis yang kedua mengatakan berhenti selama 40 lebih baik daripada lewat depan orang salat. Jadi hadis itu Pak bukan tidak diterima salat 40 hari, tidak. Makna hadis itu berhenti selama 40. Nabi hanya sebutkan 40. Nih, Allahu Akbar. Datang orang mau melewati. Maka berhenti dia, tidak jadi lewat, berhenti menetap selama 40. Lebih baik dia menetap di sini daripada lewat depan orang salat. Jadi maknanya menetap berhenti selama 40. Nabi hanya sebutkan 40. Sebagian maknanya ada 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. 40 tahun berdiri. Jadi anggaplah 40 hari ya. Ini minimal, atau 40 jam lah. Jadi Nabi hanya katakan 40. Ambillah 40 hari. Dia berhenti berdiri di sana selama 40 lebih baik daripada melewati orang salat. Ambil batasan paling kecil 40 hari. Berarti berdiri dia berdiam 40 hari lebih baik daripada lewat depan orang salat. Itu maknanya. Bukan 40 hari salat tidak diterima, tidak. Hadis tentang 40 hari tidak terima itu orang yang mendatangi dukun. Orang yang masih ada suka datang dukun sini Pak? Alhamdulillah enggak ada ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan man ata arrafan au kahinan, barang siapa mendatangi tukang ramal, mendatangi dukun, fa sa'alahu an syai', dia tanyakan tentang sesuatu, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterima kalau dia bertanya. Tapi kalau dia meyakini, fasaddaqahu, dia yakini, kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna 40 itu yang tidak terima itu bukan melewati orang salat, tapi orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal. Dia bertanya, hanya bertanya, salat tidak diterima 40 hari. Makna tidak diterima di sini tidak dapat pahala. Dia tetap wajib salat. Orang mendatangi dukun tetap wajib salat. Namun ketika salat tidak diterima. Makna tidak diterima tidak dapat pahala. Secara hukum salatnya sah, namun pahala tidak dapat. Permisalan yang paling mudah, dia tetap bekerja namun gaji tidak dapat. Mau enggak kerja gaji enggak dikasih? Capek kerja sebulan, gaji tidak dikasih. Itulah perumpamaannya. Capek salat,
memang solatnya sah namun tidak diterima. Mana tidak diterima? Tidak dapat pahala. Jadi yang 40 hari tidak terima itu masalah mendatangi dukun, dia bertanya. Adapun masalah melewati solat tadi, hadis mengatakan arba'ina itu hanya 40 saja. Tidak disebutkan 40 hari, bulan atau tahun. Artinya apa? Lebih baik berdiam diri, tidak melewati orang solat. Berdiam diri selama 40. Wallahu a'lam. Ayo katakan. Kalau sini kami menanyakan masalah mengimami sholat seorang perempuan yang bukan mahram, macam mana hukum? Mengimami tidak masalah, diperbolehkan, namun jaga jarak di belakang. Diperbolehkan karena sekarang jadi imam di belakang bukan mahram enggak. Kalau memang dia jaraknya masih jauh, masih diperbolehkan, tidak ada ikhtilat bercampur baur, apalagi pakai hijab ya, pakai di penghalang. Di depannya laki-laki, kemudian belakangnya perempuan. Yang tidak boleh itu kalau berdekatan, kecuali suami istri. Suami istri tidak masalah, suaminya imam depan, istri belakang, jangan pula di samping ya, karena posisi wanita kalau sholat berjamaah di belakang imam laki-laki, maka sejajar ke belakang, bukan di samping ya. Saya masih melihat orang yang sholat suami istri, nah dia suaminya di depan, istrinya di samping, ke belakang sedikit. Itu tak benar. Yang benar itu di belakang suami, sejajar ke arah belakang sana. Itu untuk sholat yang sunat saja. Jangan nanti 5 waktu berjamaah di rumah. Bang, sholat berjamaah aja kita di sini. Sholat berjamaah sehingga abangnya, suaminya tidak ke masjid. Kalau ingin juga berjamaah sholat fardu, tunggu suaminya balik dari masjid, balik ke rumah baru sholat berjamaah. Ya, seperti itu solusi ya. Kalau seandainya juga ingin berjamaah sholat fardu dengan suaminya, tunggu suaminya balik dari masjid, sholat ke masjid, balik ke rumah, maka dia boleh sholat yang kedua. Boleh sholat yang kedua. Umpamanya zuhur selesai, balik ke rumah, zuhur lagi. Dia jadi imam, istrinya jadi makmum. Itu seandainya ingin juga berjamaah dengan suami untuk 5 waktu. Tapi kalau tidak mau seperti itu, maka ambil sholat sunatnya. Apa sholat sunatnya? Sholat tahajud. Suruh suaminya jadi imam, istri di belakang, satu malam baca 2 juz. Gitu ya. Baca 2 juz ya, kalau suaminya hafiz Quran. Ini jelas ya? Wallahu a'lam. Selesai ya? Ya, waktu syuruk sudah masuk. Baiklah Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita hari ini dimasukkan ke dalam timbangan kebaikan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita ke dalam surga Jannatun Naim, ke dalam surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa berpuasa sampai maghrib nanti, bahkan untuk puasa-puasa berikutnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.